Film diawali dengan para imigran gelap asal Meksiko yang sedang diangkut oleh sebuah truk melewati perbatasan Amerika Serikat. Namun tiba-tiba truk yang mereka tumpangi mogok. Pada situasi ini, seorang imigran yang bernama Moses mencoba untuk memeriksa mesin. Sayangnya, kerusakan mobil itu ternyata cukup parah dari yang diperkirakan, sehingga semua imigran harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, ditemani 2 orang penjaga. Sementara itu, para imigran mengetahui bahwa ada seorang pria jahat yang bernama Sam. Dia hidup berpindah-pindah di sepanjang perbatasan Amerika Serikat bersama anjing pemburu peliharaannya. Waktu pun terus berlalu dan angin yang semakin kencang memaksa para imigran untuk tetap berjalan kaki, meski tanpa arah yang jelas. Ini adalah kali pertama sang penjaga harus mengambil rute dengan berjalan kaki. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Di sisi lain, Sam dan sheriff setempat sedang berdebat di jalan. Namun sang sheriff tidak mencurigai Sam sedikit pun. Ia tetap dibiarkan bebas berkeliaran di area perbatasan. Sementara itu, situasi semakin memburuk seiring waktu. Para imigran mulai terpecah menjadi 2 kelompok. Salah satunya adalah kelompok penjaga yang bergerak lebih cepat, dan kelompok lainnya adalah kelompok Moses yang berjalan lebih lambat. Moses dan 4 orang lainnya benar-benar tertinggal oleh kelompok imigran yang di depan. Namun keberuntungan ada di pihak mereka. Karena tertinggal, mereka melihat sebuah mobil asing yang tampak mengikuti para imigran yang di depan. Sayangnya, kelompok yang berada di depan sama sekali tidak menyadari bahaya yang sedang mengintai. Mereka terus berjalan tanpa curiga. Tak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Sam dan anjingnya, Moses dan keempat imigran lainnya hanya bisa menyaksikan dari persembunyian mereka. Kekacauan pun dimulai dengan salah satu tembakan ke salah satu imigran. Tak lama setelah itu, para imigran yang lainnya juga ditembak satu persatu dari kejauhan. Aksi Sam ini benar-benar brutal dan tak kenal ampun. Tak butuh waktu lama, semua imigran yang bergerak lebih cepat di depan tewas seketika. Tak berhenti sampai di situ, anjing pemburu Sam sudah kembali mendeteksi keberadaan imigran lainnya. Moses dan kelompoknya langsung berlari sekuat tenaga, berusaha menuju area yang lebih tinggi untuk menghindari jangkauan anjing pemburu dan Sam. Meski kaki mereka sudah mulai lemas, mereka tetap berusaha sekuat mungkin. Sayangnya, anjing Sam tidak pernah kelelahan, hingga seorang imigran harus menjadi korban serangan brutal anjing itu. Tak ada lagi yang bisa dilakukan. Kali ini korban tewas pun bertambah lagi. Sementara itu, mereka yang masih hidup terus berusaha melarikan diri dengan memilih jalur tersulit, yang pada awalnya cukup efektif untuk menghindari kejaran anjing pemburu. Namun meskipun begitu, satu lagi imigran harus tumbang setelah Sam membidiknya dari kejauhan. Pada akhirnya, hanya 3 orang yang berhasil selamat, yaitu Moses, Adela, dan Mekas. Sementara itu, Sam dan anjingnya masih terus berusaha melacak keberadaan mereka bertiga. Saat melintasi tebing, Mekas secara tak sengaja terjatuh dari ketinggian dan mengalami luka serius. Hal itu membuatnya tak mampu bergerak, yang akhirnya anjing pemburu mendekatinya dan menyerangnya dengan ganas. Tragisnya, serangan itu tidak berhenti di situ. Mekas juga ditembak dari jarak dekat oleh Sam. Namun di tengah kejadian itu, suara bising tiba-tiba terdengar dari sebuah boneka yang dibawa Moses di dalam tasnya. Untungnya, Sam tidak terlalu memperhatikannya dan justru memerintahkan anjingnya untuk melanjutkan perburuan. Keesokan harinya, Moses dan Adela sudah sangat pasrah. Mereka harus terus waspada, menghindari serangan mendadak dari Sam yang menguasai wilayah itu sepenuhnya. Di sisi lain, tidak butuh waktu lama, anjing pemburu kembali bisa mendeteksi keberadaan mereka.
Saat itu Moses melihat kesempatan saat anjing sibuk melacak, dia langsung memanfaatkannya untuk merebut mobil milik Sam. Mereka berdua tak ingin melewatkan kesempatan ini, dengan berharap bahwa tindakan mereka adalah keputusan yang tepat untuk menyelamatkan diri. Pada akhirnya, Moses dan Adela berhasil masuk ke dalam mobil dan melarikan diri dengan cepat. Sementara itu, anjing pemburu terpaksa berhenti karena jaraknya yang terlalu jauh untuk mengejar mereka. Kedua migran tersebut merasakan kebahagiaan, yakin bahwa keputusan mereka sudah tepat. Namun tanpa diduga, Adela tiba-tiba tertembak. Tembakan tersebut membuat Moses kehilangan kendali, menyebabkan mobil mereka mengalami kecelakaan. Sam bersama anjingnya langsung mengejar dengan cepat, namun tanpa disadari oleh Sam, Moses berhasil melarikan diri sambil membawa Adela. Dalam situasi ini, keduanya berada dalam posisi seimbang. Sam yang awalnya mengejar dengan mobil, kini terpaksa berjalan kaki. Namun ancaman bagi Moses dan Adela semakin memburuk. Beruntung, dalam keadaan terdesak, Moses secara tidak sengaja menemukan pistol suar. Ia segera bergegas menuju area yang lebih tinggi, meskipun harus meninggalkan Adela sendirian. Usaha Moses tidak sia-sia, ia berhasil mengalihkan perhatian anjing pemburu, sehingga Adela tidak terlacak. Sam pun hanya bisa mengikuti anjingnya yang sudah pergi jauh. Moses terus berlari menuju kumpulan kaktus, di mana keberadaan pohon-pohon kaktus yang lebat itu membuat Sam kesulitan membidik Moses. Dengan berani, Moses nekat menerobos ke area yang lebih sempit. Pada akhir pelariannya, ia berhasil melumpuhkan anjing pemburu Sam. Jeritan anjing tersebut membuat Sam terkejut dan tidak percaya bahwa anjingnya telah mati dengan tragis dalam keadaan hangus. Di tengah pelariannya, Moses secara tidak sengaja melihat sebuah mobil yang melintas di wilayah tersebut. Sayangnya, pengemudi tidak menyadari kehadiran Moses meskipun ia berteriak berkali-kali. Akhirnya, Moses kembali harus melarikan diri dari kejaran Sam. Dari sekian banyak korban yang telah jatuh, Sam masih merasa belum puas. Baginya, Moses adalah target utama yang harus dihabisi, dan ia ingin Moses mati untuk kebanggaannya sendiri. Pemikiran ini membuat Sam tak berhenti mengejar, mengikuti setiap gerakan Moses yang hanya berjarak beberapa meter. Namun, Moses tidak lagi mengandalkan kekuatannya untuk menghindar. Ia lebih memilih menggunakan kecerdikannya, yang membuat Sam kebingungan. Pada saat yang tepat, Moses muncul kembali dan akhirnya mereka berdua terjatuh dari ketinggian. Beruntung, Moses berhasil merebut senjata Sam dengan cepat. Hal itu membuat Sam tak bisa berbuat apa-apa lagi dan harus memohon ampun. Pada saat itu, Moses pun menembak Sam. Melihat Sam yang terluka parah, Moses memutuskan untuk meninggalkannya tanpa memberikan bantuan sedikit pun. Menurut Moses, menyiksa seseorang secara perlahan lebih menyakitkan daripada membunuhnya seketika. Moses pun akhirnya meninggalkan Sam untuk tersiksa di wilayahnya sendiri. Sementara itu, Moses dan Adela berhasil selamat. Dan film pun tamat.